Di tengah penantian para kader Partai Golkar ini tiba-tiba harus ditinggalkan oleh Pak Airlangga Hartarto. Sebenarnya ini tidak disengaja ya, tapi kok ya pas kebetulan ketika saya mau bikin konten, saya pakai kaos warna kuning. Tapi kuningnya saya ini tidak ada gandeng cenengnya dengan politik. Bicara soal yang kuning-kuning, tapi bukan kuning yang lain ya, bukan kuning yang hari ini ramai pemberitaan bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto ini mengundurkan diri sebagai Ketua Umum. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Pengunduran dirinya Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum ini di tengah masih adanya kader Partai Golkar yang ingin segera mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat sebagai bakal calon kepala daerah ya. Baik itu gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota maupun bupati dan wakil bupati. Yang menarik dari pasca mundurnya Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, beredar kabar bahwa keluarga Pak Jokowi ada dalam lingkaran Golkar. Pak Jokowi dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Kalau ini benar terjadi, satu keluarga partainya beda-beda. Mas Kaisang Ketua Umum PSI. Pak Jokowi dan Mas Gibran Rakabuming Raka ada pada Partai Golkar. Kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi pada perpolitikan Indonesia menjelang pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia ini. Mundurnya Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini sepertinya juga akan berdampak terhadap peta politik pilkada di Banten. Baik itu pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun kepala daerah tingkat 2, termasuk Kabupaten Tangerang. Karena sampai hari ini Airin Rahmidiani sebagai salah satu kandidat atau bakal calon dari Partai Golkar belum mendapatkan rekomendasi dari DPP. Di sisi lain, 10 partai politik ini sudah membentuk koalisi mendukung Andra Soni dan Dimyati Natakusuma
sebagai pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur. Saat ini tersisa 2 partai politik yang jika itu berkoalisi ya bisa maju dalam pilkada. Tetapi kalau berubah peta politiknya, ternyata Partai Golkar tidak merekomendasikan Airin Rahmidiani sebagai bakal calon gubernur, tidak menutup kemungkinan pasangan Andra Soni dengan Dimyati Natakusuma ini melawan kotak kosong. Karena jika Airin Rahmidiani tidak direkomendasikan oleh Partai Golkar dan DPP Partai Golkar mendukung Andra Soni, hanya tertinggal 1 partai, yaitu PDI Perjuangan. Yang kalau kita lihat hitung-hitungan kursi di DPRD Provinsi Banten, ini tidak cukup untuk mengusung bakal calon atau calon gubernur maupun wakil gubernur. Begitupun di Kabupaten Tangerang. Sampai hari ini, Ketua DPD tingkat 2 Partai Golkar, Haji Mat Romli, juga belum mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar. Sementara beberapa partai sudah mendukung Haji Masyal Rashid dengan Intan Nurul Hikmah sebagai pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Yang tidak menutup kemungkinan partai-partai lain juga akan menyusul mendukung pasangan tersebut. Dan jika itu terjadi pada pilkada Banten dan pilkada Kabupaten Tangerang, pada perhelatan pilkada serentak 2024 di Banten untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan Kabupaten Tangerang pemilihan bupati dan wakil bupati melawan kotak kosong. Karena sampai saat ini pun Haji Mat Romli sebagai Ketua DPD tingkat 2 Partai Golkar belum berani memunculkan siapa bakal calon wakil yang akan mendampinginya. Sehingga kalau kita lihat nih, kalau kita teropong, Haji Mat Romli ini masih ragu-ragu apakah ia akan direkomendasikan oleh Partai Golkar atau tidak. Apalagi saat ini formasi di tingkat pusat pasti akan berubah. Ketua Umum Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto, sudah mengundurkan diri. Dan apabila itu benar terjadi, rumor yang beredar, Pak Jokowi dan Mas Gibran Raka Buming Raka masuk dalam Partai Golkar. Paham kan? Paham. Tidak menutup kemungkinan Koalisi Indonesia Maju itu ke daerah-daerah menjadi koalisi daerah tersebut maju. Kalau di Banten, koalisi Banten Maju. Atau di Kabupaten Tangerang, koalisi Kabupaten Tangerang Maju.